Sekelompok ahli pertahanan Amerika, berkantor di lantai 5 sebuah gedung di Washington DC, memetakan perang hipotetis antara Amerika Serikat dan China dalam kasus Taiwan. Hasilnya menunjukkan bahwa di sebagian besar, tetapi tidak semua, skenario Taiwan dapat mengusir invasi, kata Mark Kansian, penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional. Namun, biayanya akan sangat tinggi untuk infrastruktur dan ekonomi Taiwan, dan untuk pasukan Amerika di Pasifik. Asumsi dasarnya adalah bahwa China menginvasi Taiwan untuk memaksa penyatuan, yang ditanggapi oleh Amerika Serikat dengan militernya. Hipotesis lain adalah bahwa Jepang akan memberikan keleluasaan untuk penggunaan pangkalan Amerika di wilayahnya, tetapi tidak akan campur tangan secara langsung kecuali wilayah Jepang diserang. Senjata nuklir bukan bagian dari skenario, dan senjata yang digunakan dalam simulasi kemungkinan besar akan dikerahkan berdasarkan kemampuan negara-negara yang terlibat saat ini. Berita tentang simulasi permainan perang ini muncul ketika China mulai melakukan uji coba rudal dalam beberapa hari terakhir, menyusul kunjungan Ketua DPR Nancy Pelosi ke Taiwan. Sejauh ini, 18 dari 22 putaran simulasi, rudal-rudal China berhasil menenggelamkan sebagian besar armada permukaan AS dan Jepang, dan menghancurkan ratusan pesawat di darat, menurut Kansian, mantan analis anggaran pertahanan Gedung Putih dan pensiunan Angkatan Laut AS. Namun, serangan balik udara dan Angkatan Laut Sekutu menghantam armada amfibi dan permukaan China yang terbuka, dan akhirnya menenggelamkan sekitar 150 kapal, tambahnya. Alasan tingginya korban Amerika adalah bahwa Amerika Serikat tidak dapat melakukan kampanye sistematis untuk menjatuhkan pertahanan China sebelum mendekat, lanjut Kansian. Amerika Serikat harus mengirim pasukan untuk menyerang armada China, termasuk kapal amfibi, sebelum membangun superioritas udara atau laut. Untuk mendapatkan gambaran kerugian, Amerika Serikat kehilangan lebih dari 900 pesawat tempur serangan dalam konflik 4 minggu. Itu senilai 50% dari inventaris Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Menurut simulasi, kekuatan rudal China sangat menghancurkan selama persediaan masih ada, membuat kapal selam AS dan pembom jarak jauh sangat penting. Kemampuan pertahanan Taiwan juga penting, karena pasukannya terutama akan ditugaskan untuk melawan pendaratan pasukan China dari selatan pulau. Keberhasilan atau kegagalan perang darat bergantung sepenuhnya pada pasukan Taiwan, kata Kansian. Dalam semua iterasi permainan sejauh ini, China mampu membangun tempat berpijak, tetapi dalam kebanyakan keadaan mereka tidak dapat mengembangkannya. Pengurangan armada amfibi mereka membatasi kekuatan yang dapat mereka gunakan dan pertahankan. Dalam beberapa kasus, China mampu menguasai sebagian pulau tetapi tidak menaklukkan seluruh pulau. Untuk Taiwan, rudal anti kapal penting, kapal permukaan dan pesawat terbang kurang penting, karena kapal permukaan mengalami kesulitan bertahan selama China memiliki rudal jarak jauh. Tidak ada perkiraan yang dibuat sejauh ini tentang nyawa yang hilang, atau dampak ekonomi besar-besaran dari konflik semacam itu antara Amerika Serikat dan China. Seperti yang ditunjukkan oleh Ray Dalio dari Bridgewater, dalam eskalasi antara Amerika Serikat dan China sangat berbahaya.
Apa yang saat ini terjadi antara Amerika Serikat dan Cina ihwal Taiwan mengikuti jalan klasik menuju perang yang dijelaskan dalam buku Principles for Dealing with the Changing World Order. Jika peristiwa terus mengikuti prediksi ini, konflik ini akan memiliki dampak global lebih besar daripada perang Rusia-Ukraina, karena mengadu antara didaya yang secara ekonomi amat penting. Untuk alasan sebelumnya, perang Rusia-Ukraina lebih kecil dampaknya, meskipun dua konflik terkait, seperti semua perang, memiliki konsekuensi yang mengerikan. Misalnya, harus diketahui bahwa pangsa perdagangan dunia Cina lebih dari 7 kali lipat dari Rusia dan menyumbang sekitar 19% dari semua impor barang manufaktur AS. Bayangkan jika impor barang dari Cina dan transaksi komersial dengan Cina tunduk pada aturan yang sama yang berlaku di Rusia saat ini. Bayangkan dampaknya pada rantai pasokan dan ekonomi global. Bayangkan seperti apa sanksi terhadap Cina bagi seluruh dunia. Rantai pasokan akan runtuh, aktivitas ekonomi akan anjlok dan inflasi akan melonjak. Dan itulah yang akan terjadi pada ekonomi jika terjadi perang ekonomi, yang tidak akan berarti apa-apa jika dibandingkan dengan dampak perang militer, yang jelas-jelas sangat dekat dengan kita. Indeks ini terdiri dari banyak indikator seperti evolusi belanja militer, personel dan penempatan, perasaan penduduk masing-masing negara, perhatian yang diberikan kepada konflik oleh media, dan lainnya. Kombinasi pengeluaran militer dan sikap terhadap masing-masing negara saingan sangat jitu. Bagan di bawah ini menunjukkan pangsa pengeluaran militer global oleh Amerika Serikat dan Cina. Ini secara signifikan meremehkan pengeluaran militer Cina karena sebagian besar pengeluaran pemerintah yang mendukung militer tidak termasuk dalam pengeluaran militer langsung. Juga, pengeluaran militer AS menjangkau seluruh dunia, sementara pengeluaran militer Cina lebih terfokus secara regional. Pihak-pihak yang berpengetahuan mengatakan bahwa Cina memiliki keunggulan militer yang signifikan di sekitar Taiwan. Grafik berikut ini hasil Sigi Gallop baru-baru ini dan menunjukkan bahwa 80% orang Amerika berpandangan yang tidak menguntungkan tentang Cina, yang sejalan dengan pandangan orang Amerika tentang Rusia, dan peningkatan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Untuk menempatkan tingkat konflik Cina-Amerika Serikat ke dalam perspektif, grafik membandingkan pembacaan pengukur konflik Amerika Serikat-Cina dengan pembacaan masa lalu dari konflik besar lainnya. Seperti yang ditunjukkan tabel, pembacaan saat ini untuk Amerika Serikat dan Cina hampir 1,2 standar deviasi di atas rata-rata, yang sesuai dengan pembacaan di ujung atas dari rentang konflik utama. Meskipun ini mencerminkan tingkat dan risiko konflik yang tinggi, tidak boleh disimpulkan bahwa eskalasi akan datang. Terkadang saat konflik meningkat diikuti oleh mundurnya perang. Misalnya, menjelang krisis rudal Kuba menghasilkan indeks sebesar 0,9, tetapi kebijaksanaan tetap berlaku dan potensi bencana dapat dihindari. Adapun apa yang terjadi sekarang, Cina menanggapi kunjungan Nancy Pelosi dengan memutuskan sebagian besar hubungan dan menunjukkan bahwa mereka dapat secara militer mengontrol daerah sekitar Taiwan, yang menyiratkan bahwa Cina dapat memutuskan Taiwan dari seluruh dunia. Bayangkan itu dan implikasinya, misalnya, bayangkan bahwa chip semikonduktor tidak bisa keluar dari Taiwan. Cina juga menunjukkan kekuatan militernya dan melintasi garis pemisah yang belum pernah dilintasi sebelumnya, bergerak lebih dekat ke Taiwan.
Untuk mendapatkan gambaran tentang masa lalu dan kekuatan yang mendorong Amerika Serikat dan Cina menuju perang, yaitu siklus besar. Kita menghadapi risiko perang yang tidak perlu. Perang bodoh sering terjadi sebagai akibat dari konflik. Perang bodoh seringkali merupakan hasil dari proses eskalasi balas dendam di mana menanggapi tindakan musuh yang kecil sekalipun lebih penting daripada dianggap lemah, terutama ketika kedua belah pihak tidak benar-benar memahami motivasi pihak lain. Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa ini terutama merupakan masalah bagi imperium yang sedang merosot, yang cenderung berperang yang masuk akal karena setiap mundur dianggap sebagai kekalahan. Ambil masalah Taiwan, bahkan jika fakta bahwa Amerika Serikat berjuang untuk membela Taiwan tampaknya tidak masuk akal. Tidak memerangi serangan Cina di Taiwan dapat dilihat sebagai kehilangan besar status dan kekuasaan atas negara-negara lain yang tidak akan mendukung Amerika, berjuang dan menang untuk sekutu mereka. Lebih jauh, kekalahan semacam itu dapat membuat para pemimpin tampak lemah di mata rakyatnya sendiri, yang dapat membuat mereka kehilangan dukungan politik yang mereka butuhkan untuk tetap berkuasa. Semua dinamika ini menciptakan kecenderungan kuat untuk mempercepat perang. Meskipun perang yang saling merusak ini jauh lebih buruk daripada kerjasama dan persaingan dengan cara yang lebih damai. Ada juga risiko bahwa retorika palsu dan emosional akan terjadi di Amerika Serikat dan Cina, menciptakan suasana yang kondusif untuk eskalasi. Meskipun kekuatan-kekuatan di balik siklus besar yang dijelaskan bisa sangat besar, orang masih memiliki pilihan yang akan mempengaruhi hasilnya. Konflik ini masih merupakan konflik militer berintensitas rendah sebagai konflik militer kategori 2, karena 1. Belum menghasilkan pertumpahan darah antara dua kubu utama, yaitu Cina dan atau Amerika. Dan 2. Tidak diatur di tanah air kedua negara. Walaupun Cina mengatakan Taiwan adalah bagian dari tanah air mereka meskipun bukan bagian dari Cina daratan. Jika salah satu dari elemen ini berubah, itu akan menjadi langkah besar berikutnya menuju perang habis-habisan yang tak terbayangkan, yang masih tidak mungkin. Hal yang baik adalah bahwa orang-orang yang bijaksana di kedua sisi takut perang, bahkan jika mereka tidak ingin terlihat seperti itu. Dinamika menaikkan taruhan untuk menghindari kesan mundur ini terbukti sangat berbahaya sepanjang sejarah. Kita telah melihat banyak kasus sejarah yang menyebabkan perang yang mengerikan karena tidak ada pihak yang ingin mundur. Dan sangat sedikit kasus di mana orang waras mundur dari prospek kehancuran yang tidak dapat diterima. Diharapkan eskalasi Cina tidak akan mengarah pada eskalasi Amerika berikutnya yang akan mengarah pada eskalasi Cina berikutnya yang akan mengarah pada perang. Tapi harapan bukanlah strategi. Jadi kita berharap sejarah tidak mencatat dunia hancur karena kebodohan pemimpin mendorong perang besar yang menghancurkan dunia.